Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Sebentar. Alhamdulillah sehat. Saya dulu ya sebelum saya mulai. Farhan Arifan hadir. Hadir, Bu. Zainuddin Nur Hayati. Ya Allah. Ya. Istiqomah. Bu, hadir Ibu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang lagi hadir. Ibu wajahnya nggak kelihatan, Ibu. Tak kelihatan. Iya, ada kenal. Iya, Ibu. Kelihatan seprapat, Bu. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin ini Zainuddin janjinya belum dipasang satu. Pasang dulu biar rapi. Mau menghadapi. Ampun, Bu. Biasanya nggak pakai baju saya, Bu. Tongkoknya dipasang ya. Taufan Arifan sama Ahmad ini siapa ini? Tongkoknya dipasang dulu. Mas Solihah, Bu. Solihati, Bu. Yo. Paling rapi Zainuddin dan Pak Sahlan, Bu. Sudah, Bu. Ya, paling rapi Pak Sahlan. Kalau rapi insyaallah ilmu langsung masuk ya. Masih siap. Itu ilmunya masih. Pertemuan kemarin kita melaksanakan di pertemuan kemarin kita itu membahas tentang ujub. Sebelum saya jelaskan pertemuan ini atau melanjutkan pertemuan ini, saya mau tanya kepada anakku Zainuddin, apa itu ujub? Masih ingatkah? Ingat, Bu. Tuh, sebutkan apa itu ujub. Ujub itu merasa besar diri, Bu. Terlalu membanggakan dirinya, menganggap dirinya seakan-akan lebih baik, lebih besar, lebih hebat daripada orang lain, Ibu. Zainuddin paling besar di kelas ini. Wah, iya. Ada siswa keket kemarin, Bu. Ayo, bagian dari sebab-sebab ujub itu sebutkan satu saja. Suaranya ada. Mod. Oh iya, saya baru mood, Pak. Iya mentah songkoan. Salah satu penyebab orang menjadi ujub itu karena dia memiliki kekuatan atau mempunyai kelebihan daripada orang lain, sehingga menganggap orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya. Hanya orang lain tidak ada. Begitu, Bu, yang saya tahu, yang saya ingat, Bu. Alhamdulillah. Saya kira kalau sudah mengingat, paling tidak kita memanfaatkan ilmu tersebut. Kalau tidak ingat, berarti tidak ada gunanya. Saya kira hampir 90% sudah mengingat ilmu lain. Sekarang Ibu mau menjelaskan, di pertemuan ini mau menjelaskan tentang sombong. Ibu screen dulu ya. Masuklah. Bu, masuk WA, Bu. Ya, ini anunya ada di sini. Saya sombong di sini dulu. Sudah masuk. Kok masuk, Ibu? Hebat, Ibu ini. Tepat, Bu. Sudah tepat, Bu. Bentar dulu. Kita keluar lagi, Bu. Paling mana? Ya. Ya, Bu. Kesempatan kali ini
Ibu akan menjelaskan tentang sifat sombong. Jadi kemarin ujub memang adalah cikal bakal dari timbulnya sifat sombong. Secara etimologi, sombong itu berasal dari bahasa Arab yang bunyinya takabbaro ya takabburu takabburon. Artinya membesar diri. Secara etimologi, sombong adalah perilaku yang cenderung membesarkan atau mengagungkan diri hingga menganggap orang lain ada di bawahnya. Dalil dilarangnya tentang sombong di sini banyak ya. Biasanya ada hadis dan juga ada dalil Al-Quran. Yang Al-Quran saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusu'in khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jenis sombong di sini ada dua anak-anakku. Yang pertama sombong di sini dalam urusan agama. Dalam urusan agama biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki dan amal perbuatan. Seperti misal di satu kelas dia sudah tahu dan merasa dirinya itu di atas rata-rata. Dan di situ secara senyap atau secara halus setan akan meniupkan sifat-sifat sombong yang tanpa kita sadari. Biasanya orang yang mempunyai sifat sombong dirinya tidak menyadari, yang menyadari itu orang lain. Yang kedua, misal amal perbuatan, sholat tahajud sering, atau dia sering sujud hingga maunya sujud itu dahinya sampai hitam, biar orang tahu kalau dia sering sujud. Seperti itu. Atau sering sholat jamaah dan dia beberkan. Yang kedua, sombong dalam urusan dunia ini part-partnya atau bagian-bagiannya bisa dalam keturunan. Misal saya adalah anak Pak Camat atau saya anaknya Kiai. Meski ini tidak masalah kayak gitu. Tuh, keturunan ya nasab. Atau saya adalah ini keturunan Habib Syarifah gitu. Dalam nasab ini bisa menimbulkan diri kita sombong. Part yang kedua, dalam kecantikan atau tampan, saya tampanlah kayak gitu, saya cantik dah, nah itu. Jadi misal suami saya, meski saya selingkuh atau apa, dia pasti tetap nabung saya, ngejar saya. Tampan sebaiknya bagi suami kayak gitu. Yang selanjutnya, kekuatan atau jabatan. Setiap seseorang yang punya jabatan akan terbuka juga pintu kesombongan, menjadi bupati, Pak Camat, atau kepala sekolah. Di situ akan membuka bintik-bintik atau jentis kesombongan. Yang terakhir, banyaknya teman. Di situ juga akan membuka kita bersifat sombong. Penyebab sombong, dia pertama kali itu menerima sanjungan atau pujian yang berlebihan. Dan di sekeliling kita itu maunya kita bangga tanpa realitas di belakang kita itu disanjung. Walaupun di belakang kita mereka mengeluh. Udah. Keadaan seperti ini akan membuat kita sombong. Yang kedua, kufur nikmat. Jadi tidak tidak mengembalikan kepada Allah. Jadi lupa terhadap nikmat. Yang ketiga, menganggap remeh orang lain. Cenderung orang lain kalau tidak saya seperti itu. Jadi kalau tidak ini saya yang bertindak,
ini tidak akan terjadi. Yang keempat, percaya diri yang berlebihan. Jadi kesuksesan atau yang diraih itu yang dicapainya murni karena dirinya tanpa mengaitkan kepada Allah, kayak gitu. Iya, ini seperti ini. Yang kelima ini antaranya ya masih banyak yang lain, bergaul dengan sesama sombongnya, dengan orang-orang sombong. Karena itu, jika penyebab itu sudah ada pada diri kita, makanya kita akan terlihat menjadi orang sombong yang mempunyai ciri-ciri yaitu riya, pamer, karena sudah kekuatan lah, ini sudah diempunya kayak gitu. Dua, tidak respect pada orang lain. Misal WA kita atau nelfon kita tidak dibalas gitu. Misal ada orang mau minta tolong itu kita dingin lah kayak gitu. Tidak respect, tidak cepat kayak gitu. Oh, biar dah saya kan saya tidak pernah minta tolong sama dia gitu. Itu salah satunya ya. Mencela orang lain. Ini apa ya, lemah ya kayak gitu. Misalnya orang yang tidak sombong, dia tidak akan mengeluarkan hal seperti itu, baik hatinya kayak gitu. Berlebihan dalam bersikap. Misalnya pertanyaannya tentang A, kita jawabnya A, B, C, D kayak gitu. Dari mana harus dia? Nah, saya dari Situbondo, kecamatan ini, kecamatan ini, saya ini, saya ini. Anaknya 4, padahal saya masih 1, dari mana? Jadi secara cukup kita tanyakan dari mana, ya Situbondo begini. Yang kelima, apapun topiknya ketika membicarakan sesuatu, kelompok maupun bukan, rapat atau cuma individual, kita hanya mengkhotbah dan mengkhotbah, akan berakhir pada kebaikan dirinya sendiri. Jadi telah cenderung mengikuti kebaikan diri sendiri. Jadi seperti itu ya. Terakhir, ini dampak dari sifat sombong, mendapat kemurkaan dari Allah. Kenapa? Karena itu kalau sudah dia ini ibadah tidak ikhlas, tidak diterima. Karena mukhlisin ini satu-satunya sikap mukmin yang harus kita miliki, sifat mukhlisin. Yang kedua, merusak amal ibadah yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyempitan hubungan sosial. Jadi dampaknya, kenapa penyempitan hubungan sosial? Karena ketika kita sombong, orang-orang lari dari kita, kecuali orang-orang yang di depannya saja kayak gitu. Tapi hakikatnya mereka itu malah menjauhi kita, tidak menemukan ketenangan hakiki. Anak-anakku sekalian, marilah kita simak video berikut. Sebelum kita menyimak, Ibu membagi tugas ini menjadi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama kayak gitu. Kedua dan keempat menulis kejadian yang kita alami, baik fakta maupun fiksi di film ya, atau di fakta kita pernah diperlakukan sombong oleh orang lain, kita tulis menurut bahasa kita 1-2 lembar. Setelah itu kita amati. Yang kedua, dampak dari sikap orang yang itu
apa kita. Ketiga, setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil kelompok tersebut. Bu Guru kasih waktu 15 menit ya, dari sekarang untuk tersebut. Baiklah anak-anakku. Alhamdulillah kelompok 1, 2, dan 3 ini ada pertanyaan atau kepada kelompok lainnya atau ditujukan kepada ibu guru sendiri. Apakah ada kelompok lain yang bisa menjawab? Saya mau nanya, Bu. Ibu guru sendiri yang menjawab. Saya mau bertanya, Bu. Nak Topan. Iya. Bagaimana kalau ada teman atau orang lain yang bersikap sombong kepada kita? Apa kita biarkan atau kita lawan, Bu? Kan banyak seperti itu biasanya, Bu. Makasih, Bu. Mungkin ada yang bisa jawab sebelum Bu Guru? Kalau tidak ada, Bu Guru apa bisa menjawab? Kita sharing ya. Ya Bu Guru jawab. Mungkin yang pertama, kalau kita biarkan saja, kita tetap berbaik. Oh, apa yang mereka sombongkan itu untuk mereka, bukan untuk kita. Kayak kalau dia sombong, kita sombong. Nilai kita tetap kita juga sombong. Jadi seperti ada orang saudara Denny. 17 menit, Bu. Seperti orang gila, terus kita bisa bertengkar lah Denny. Saya kira sama-sama gila. Jadi dia gila, kita lah Denny, jadi kita nilai kita juga ambruk. Ke kepala sekolah, ada guru yang ini kita ladeni sehingga bertengkar di rapat kayak gitu. Misal ini guru ini memang hobinya bertengkar, kita ladeni dengan amarah juga, jadi sama saja saya kira, sama tidak. Yang kedua, ada opsi kedua. Saya pernah mendengar di model Bengkalan itu apa ya? Tak masuk jeda suara yang bunyinya at-takabburu an-mutakabbiri sadaqah. Jadi orang yang sombong, ada orang yang sombong lagi, itu adalah sedekah. Mau memberi saja bahwa di langit ada langit kayak gitu. Bahwa ini orang menang itu bukan takut, tapi tidak mau ribut kayak gitu. Seperti itu, mungkin seperti itu. Atau ada anak-anakku yang pernah mengalami dan jawaban ini kurang, bisa ditambah. 19 menit, Bu. Ada pertanyaan lain? Lain itu? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, semoga pelajaran kali ini saat bagi Bu Guru dan murid-muridku semuanya. Amin. Semoga Amin. kita dari sifat-sifat tercela yang sudah kita pelajari, termasuk ujub, hubud dunya, dan sekarang sombong. Sebenarnya di RPP ada sombong dan riya, tapi karena ini sudah time is over, mungkin Guru lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan kita bahas tentang riya. Sebelumnya sombong itu ada ujub, hubud dunya, memang cikal bakal untuk menjadi sombong. Seperti jika kita kaitkan kepada kepada penyakit, mungkin kalau tipes, gejala tipes. Tapi kalau sudah sombong, ini suatu kronis tipes. Kanker, Bu. Bu. Ya. Step.
Stroke. Step Pak, bukan stroke. Step. Oh, sabun. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.